Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman peserta kelas mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan topik kebijakan otonomi daerah di Indonesia dalam lintasan atau perkembangan sejarah. Pada pertemuan kali ini ada 4 topik mendasar yang akan kita pelajari, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah model otonomi daerah dalam lintasan sejarah Indonesia. Yang kedua adalah otonomi daerah pada masa Orde Lama. Yang ketiga adalah otonomi daerah pada masa Orde Baru. Dan yang keempat adalah otonomi daerah pada masa Orde Reformasi. Teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan bagaimana model otonomi daerah dalam lintasan sejarah di Indonesia. Jika menurut sejarah pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh pelaksanaan pemerintahan daerah sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pada waktu itu sistem yang dibangun sangat dipengaruhi oleh politik pendudukan dari negara penjajah, baik dari Belanda ataupun dari Jepang. Politik pemerintahan penjajah Hindia Belanda misalnya, mereka menerapkan sistem sentralisasi yang menekankan kemudahan kontrol atas daerah jajahan. Sistem sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda diwujudkan dalam ketentuan Reglement Het Beleid yang disingkat RR atau pemerintah daerah jajahan dalam melakukan improvisasi pelaksanaan pemerintahan, karena semua kebijakan harus melalui atau sepengetahuan pengesahan pemerintah pusat yang berada di Nederland, pusat pemerintahan negara Belanda. Otonomi daerah kemudian bergeser pada masa Orde Lama. Dilahirkan ada 2 undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini sangat singkat, hanya memuat 6 pasal yang ditetapkan pada tanggal 23 November tahun 1945. Ini yang merupakan tonggak awal pemerintahan daerah pasca diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tersebut mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa awal kemerdekaan pasca proklamasi, bangsa Indonesia ini belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai. Sehingga diaturlah bahwa pada masa awal kemerdekaan ada yang dinamakan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat yang menyelenggarakan semua tugas-tugas lembaga kenegaraan sampai terbentuknya lembaga negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Landasan kebijakannya apa kemudian? Jadi pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada Orde Lama agak sukar untuk mengadakan penilaian secara umum. Akan tetapi dengan melihat beberapa muatan undang-undang yang pernah berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Lama, utamanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tersebut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 48 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57, daerah-daerah masih diberi keleluasaan yang cukup besar untuk berotonomi. Akan tetapi pasca dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, pemerintahan daerah telah bernuansa sangat sentralistik. Lalu kemudian kita bergeser pada otonomi daerah pada masa Orde Baru. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah diyakini akan mampu menciptakan stabilitas daerah. Dengan demikian, lembaga eksekutif diberikan kewenangan yang sangat besar sebagai penguasa tunggal di daerah. Walaupun demikian, melalui undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Akan tetapi tidak ada keseimbangan atau balancing sama sekali di antara lembaga eksekutif ataupun lembaga legislatif yang ada di daerah. Sebab sebagaimana di pusat, di daerah DPRD juga hanya merupakan tukang stempel begitu ya istilahnya untuk kepentingan-kepentingan eksekutif. Lalu
Hal lain misalnya pemilihan kepala daerah juga dilakukan DPRD adalah retorika belaka, sebab siapa yang harus jadi telah ditetapkan sebelumnya, termasuk siapa yang mendapatkan berapa suara. Apabila skenario tidak berhasil dan calon yang diunggulkan ternyata tidak terpilih, maka pemerintah pusat akan dengan mudah memilih atau mengangkat kembali orang yang telah diprioritaskan tersebut. Sebab hasil pemilihan DPRD kemudian diajukan kepada pusat, dan pusat bebas menentukan siapa yang akan dilantik dari hasil usulan atau pemilihan tersebut. Ini bisa kita lihat di pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Lalu bagaimana kemudian otonomi daerah pada masa reformasi? Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, rezim Orde Baru dinilai tidak adil oleh daerah-daerah yang memiliki nilai lebih, dalam arti memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ketidakadilan tersebut ditandai dengan pengaturan sistem pemerintahan daerah yang sentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tersebut dibuat dengan asumsi bahwa dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya, daerah akan menjadi tidak respect terhadap pemerintah pusat yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi. Makanya kemudian ada istilah atau ada idiom bahwa di masa Orde Baru itu sebenarnya pemerintah sedang menanam atau mempersiapkan bom waktu yang sewaktu-waktu itu akan bisa meledak dan menimbulkan disintegrasi sosial di antara daerah. Makanya kemudian dalam salah satu tuntutan dari reformasi adalah di bidang pemerintahan daerah itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi kedua undang-undang tersebut secara substansial sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Lalu kemudian apa dampak kebijakan otonomi daerah pada masa reformasi? Ada beberapa hal yang menjadi dampak otonomi daerah pasca reformasi. Yang pertama adalah terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya misalnya ibu kota Jakarta. Yang kedua, adanya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di daerah yang kaya, namun berbanding terbalik dengan pembangunan di daerah tersebut, misalnya yang ada di wilayah Indonesia Timur. Dan yang ketiga, adanya anggapan otonomi daerah adalah kebebasan tanpa batas, sehingga untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan harapan dan dambaan ataupun yang diharapkan oleh penguasa-penguasa di level lokal itu. Lalu kemudian ini yang akhirnya mendorong juga banyak perubahan tentang undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jadi itulah teman-teman sekalian berbagai kebijakan otonomi daerah yang ada di Indonesia dalam lintasan sejarah mulai dari zaman penjajahan, era Orde Lama, era Orde Baru hingga Orde Reformasi, khususnya yang kita rasakan sampai saat ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kalian langsung bisa mengakses melalui LMS Brun Universitas Brawijaya ini, dan materi dalam bentuk slide dan juga referensi juga saya sudah bagikan melalui LMS Universitas Brawijaya Brun ini. Dari saya untuk pertemuan kali ini kita bisa cukupkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.